Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Muqtasida Salamah. Saya mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan. Oke, apa itu sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Oke, kita bisa lihat ya dari gambar tersebut, sistem pencernaan itu dimulai dari kerongkongan. Kerongkongan itu merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya kita turun ke lambung ya. Apa itu lambung? Lambung adalah bagian organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk kantung dan terdapat pada rongga perut bagian kiri atas. Di lambung, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan kelenjar getah lambung. Getah lambung itu mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan enzim asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya yaitu turun ke usus halus. Usus halus ialah usus terpanjang yang terdapat pada tubuh manusia yang kira-kira panjangnya itu mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus itu terdiri dari 3 bagian loh, yaitu usus 12 jari, usus kosong, serta usus penyerapan. Usus 12 jari atau bisa juga disebut dengan duodenum memiliki panjang 25 cm. Usus 12 jari ini berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Di dalam kelenjar pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut. Yang pertama ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua ada enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantung empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Selanjutnya yaitu usus penyerapan yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah menuju ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya yaitu menuju ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang membantu untuk pembusukan sisa makanan, yaitu bakteri E. coli. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang akan dikeluarkan oleh anus. Yang terakhir adalah organ rektum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terasa penuh, maka saraf akan mengirim respon ke otak untuk mengirimkan rasa mules, sehingga
feses tersebut dikeluarkan oleh anus. Anus adalah lubang di bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Oke teman-teman, jadi itu adalah penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan makanan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih.